Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauji Wahyudi. Untuk video kali ini saya ada ujian akhir semester untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal, yaitu dengan penulisnya Ahmad Faturoji dan Fihriyah Harimah untuk pelayanan dan informasi customer service berbasis bot Telegram pada algoritma forward chaining pada CV PrimuGuard Indonesia. Oke, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Untuk informasi, untuk judul dari jurnal tersebut yaitu adalah pelayanan dan informasi customer service berbasis bot Telegram dengan algoritma forward chaining pada CV PrimuGuard Indonesia. Untuk jurnal tersebut dari Journal of Information and Information Security atau G40. Untuk volume dan nomor yaitu volume 2 dan nomor 2. Untuk tahun pembuatan 2021. Untuk penulisnya Ahmad Faturoji dan Fihriyah Harimah. Untuk reviewernya saya sendiri Fauji Wahyudi. Oke, kita masuk ke daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan, batasan, dan tujuan. Yang kedua yaitu tinjauan. Di dalam tinjauan yaitu adalah pelayanan, customer service, kecerdasan buatan, algoritma sistem pakar atau forward chaining dan chatbot serta Telegram. Yang ketiga metode penelitian. Di dalam metode penelitian ada objek penelitian, pendekatan penelitian, dan pengumpulan data. Untuk yang keempat, hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ada penelitian dan pembahasan. Untuk yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dan saran. Untuk introduction. Dalam pembuatan sistem pekat ini akan dibuatkan sistem chatbot diharapkan dapat mempermudah pelayanan pada bagian customer service dalam menerima customer sehingga bisa mengurangi ketidakefektifan pada kegiatan yang bisa digantikan dengan sistem bot. Sistem ini membantu customer untuk mendapatkan informasi yang dengan balasan atau respon yang cepat, serta sistem ini diharapkan mampu meminimalisir pertanyaan customer yang bersifat sederhana. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Pada era globalisasi ini, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua kalangan menggunakan kendaraan bermotor. Dewasa ini, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan primer karena digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, seperti pergi ke tempat kerja, ke sekolah, ke tempat rekreasi, dan lain-lain. Untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan, pengendara juga membutuhkan dokumen-dokumen sebagai kelengkapan identitas kendaraan. Pengendara juga diwajibkan membawa surat kendaraan seperti STNK, SIM, dan lain-lain tentunya untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Dilansir dari cnnindonesia.com yang diakses pada tanggal 31 Maret 2021 bahwa data dari Badan Pusat Statistik atau BPS ini menunjukkan populasi semua kendaraan di Indonesia lebih dari 133 juta unit pada 2019, 5% selama 2 tahun, peningkatan jumlah kendaraan meningkat 133.617.012 unit pada 2018 atau meningkat 126.508.766 pada 2019. Penambahan kendaraan adalah 7.108.236 unit. Data pada tahun 2019 banyak 5,3% menurut Wicaksono tahun 2021. Kemudian dengan banyaknya jumlah kendaraan tersebut, maka semakin meningkatnya jumlah pelayanan terutama pada kepengurusan dokumen kendaraan bermotor. Peran serta biro jasa sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam memproses dokumen-dokumen kelengkapan kendaraan bermotor terutama bagi seseorang yang sibuk maupun yang tidak paham dalam melakukan kepengurusan dokumen ke samsat tujuan mereka. Selain itu, keberadaan biro jasa yang berlokasi dekat dengan hunian masyarakat dapat memecahkan masalah yang seharusnya membutuhkan waktu dan jarak yang cukup jauh dari hunian mereka.
Rumusan masalah dan batasan masalah. Rumusan masalah. Bagaimana membuat sistem pakar yang dapat mempermudah pelayanan pada bagian customer service dalam menerima customer sehingga bisa mengurangi ketidakefektifan pada kegiatan yang ada. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode forward chaining pada sistem pakar chatbot. Untuk batasan masalah, implementasi chatbot menggunakan aplikasi database Microsoft SQL Server 2005 dan aplikasi Messenger yaitu Telegram. Yang kedua, karena basis data yang digunakan untuk pembuatan keluaran bersifat tetap dan terbatas, chatbot dapat gagal saat menangani query yang belum disimpan. Tujuan: dengan adanya sistem chatbot ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan pada bagian customer service dalam menerima customer sehingga bisa mengurangi ketidakefektifan pada kegiatan yang bisa digantikan dengan sistem bot. Yang kedua, sistem ini dapat membantu customer untuk mendapatkan informasi yang dengan balasan atau responden yang cepat. Yang ketiga, dengan adanya sistem ini diharapkan sebagai bentuk pemeliharaan perusahaan pada customer setianya agar bisa diingatkan untuk melakukan pembayaran pajak untuk menghindari denda keterlambatan. Yang terakhir, sistem ini diharapkan mampu meminimalisir pertanyaan customer yang bersifat sederhana. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu ada 6, dari pelayanan, customer service, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Kita masuk dulu ke pelayanan. Pelayanan menurut Stopo dan Suryanto 2003 adalah usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Yang kedua, customer service. Customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang ditunjukkan atau diperuntukkan untuk memberikan kepuasan konsumen. Yang ketiga, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yaitu suatu program yang terkomputerisasi yang membuat mesin bekerja seperti manusia, contohnya seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, ataupun melakukan prediksi. Yang keempat, forward chaining. Sistem pakar atau forward chaining merupakan algoritma dari kecerdasan buatan pada lingkup pembelajaran mesin. Yang kelima, chatbot. Chatbot adalah sebuah layanan di mana seseorang akan berinteraksi dengannya melalui antarmuka chat. Dan yang terakhir, Telegram. Telegram merupakan sebuah aplikasi interface berbasis messenger yang banyak dipakai masyarakat untuk berkomunikasi. Kita masuk ke metode penelitian. Di metode penelitian ada objek penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah pada divisi di CV Primugard Indonesia dengan objek penelitian pegawai customer service di perusahaan tersebut. Yang kedua, pendekatan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototype. Yang ketiga, pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data ada 3, yaitu yang pertama ada metode wawancara, yang kedua metode observasi, yang ketiga studi pustaka. Kita mulai dari metode wawancara. Dilakukan tanya jawab kepada karyawan CV Primugard Indonesia, terutama pada bagian customer service mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh customer dan mencari jawaban yang efisien agar customer mudah memahaminya. Yang kedua, metode observasi. Melihat secara langsung alur yang berjalan dan mempelajari dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan selama kegiatan kerja. Studi pustaka. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan selama melakukan penelitian. Data dan informasi dapat dipelajari dari teori-teori yang mendukung penelitian seperti dari jurnal-jurnal, buku, dan e-book yang berhubungan dengan pembuatan skripsi ini. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan kita akan masuk ke dalam hasil penelitian terlebih dahulu. Di nomor 1 ada implementasi basis data dan sistem. Pelayanan dan informasi customer service berbasis bot Telegram dengan algoritma forward chaining pada CV Primugard Indonesia. Pada tabel pertama yaitu ada kolom nama, ada jenis, ada penyortiran, atribut, tidak ternilai, bawaan, komentar, ekstra, dan tindakan.
Di kolom pertama yaitu ada ID, kata kunci, dan respon. Untuk jenisnya, untuk ID integer, yang kata kunci untuk varchar, dan respon untuk varchar. Untuk muat tabel ini yaitu di Microsoft MySQL ya teman-teman. Tabel yang kedua sama saja, ada nama, jenis, penyortiran, atribut, tidak bernilai, bawaan, komentar, ekstra, dan tindakan. Dalam tabel tersebut, kolom pertama ada ID, ada nomor polisi, nomor 3 customer, 4 tanggal habis, dan 5 email. Untuk hasil penelitian yang kedua, implementasi tampilan atau interface. A. Tampilan saat memulai percakapan dengan chatbot. Di gambar ini kita sudah diperlihatkan sebuah chat di mana chat tersebut adalah balasan otomatis dari sistem chatbot ini. Misalkan kita chat ke salah satu biro atau jasa, kita sebut aja Primoguard ini, kita chat, maka akan langsung ada balasan langsung dengan secara otomatis seperti ada yang digambar. Misalkan di sini halo atau assalamualaikum, pasti ada jawaban otomatis dari si sistem chatbot ini. Di sini balasan otomatisnya yaitu halo Kak Feriaki, selamat datang di Primoguard Indonesia. Primoguard Indonesia merupakan koperasi yang bergerak di bidang jasa kepengurusan dokumen kendaraan bermotor. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk hasil penelitian. Untuk B, implementasi tampilan menu informasi biaya. Untuk kita masuk ke dalam untuk membicarakan informasi biaya. Setelah kita chat, ada balasan otomatis. Nah, di balasan otomatis tersebut ada berbagai pilihan, kayak seperti kita mau bayar apa nih. Misalkan kita mau cek harga dulu untuk bayar pajak. Nah, nanti di sini ada tulisannya bayar pajak atau pembuatan STNK atau STNK hilang bisa. Nah, di situ ada, tinggal kita klik saja di Telegram, maka nanti akan diarahkan untuk menuju ke rincian biayanya tersebut. Untuk C, implementasi tampilan menu dokumen syarat. Nah, sebelum ke perincian biaya, pasti di situ ada syarat dulu. Sebelum ke biaya, kita kan klik dulu tadi, klik ke salah satu, mau perpanjangan STNK atau balik nama atau bayar pajak. Kita klik, lalu kita di situ disuguhkan dengan untuk mengisi syarat-syarat dokumen yang kita miliki agar bisa terbaca atau terdeteksi berapa sih rincian biayanya, total rincian biayanya nanti akan ketahuan di akhir. Hasil penelitian. Nah, di sini ada salah satu web dari Primoguard Indonesia. Untuk registrasinya, nomor polisi yang akan dibayarkan, nomor polisinya berapa, nama lengkap kita berapa, tanggal masa berlaku pajak, sampai alamat email. Kalau simpan. Kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka ada beberapa hal yang dibahas, antara lain sebagai berikut. Perancangan aplikasi. Pada tahap ini aplikasi mulai dirancang dengan permodelan UML, Unified Modeling Language, membuat struktur yang ada di dalam menu dan tampilan antarmuka atau yang sering disebut user interface dengan mempertimbangkan keefisienan suatu aplikasi yang dibangun oleh peneliti. Rancangan aplikasi ini mencakup A. Pemodelan aplikasi menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, kita lihat di gambar bawah ini untuk customer. Misalkan customer itu mengklik ke menu informasi, maka akan diteruskan ke pertama ada informasi biaya, yang kedua informasi syarat, yang ketiga ada hitung estimasi. Sedangkan misalkan customer nih ngeklik registrasi reminder atau
memberi pemberitahuan reminder atau bahkan ke info lebih lanjut. Nah, di situ tinggal gimana kebutuhan customer ya. Misalkan customer ke info lebih lanjut, maka akan diarahkan ke kontak Telegram admin atau langsung ke customer service-nya. Oke, untuk pembahasan perancangan basis data. Di sini untuk basis data di kolom pertama masih ada ID, nama field ID, kata kunci dan respon. Untuk tipe datanya integer, yang kata kunci itu varchar dan respon varchar dengan field size untuk ID 10, untuk kata kunci 200 dan untuk respon 200. Keterangan untuk ID menggunakan primary key dan auto increment. Yang tabel kedua untuk hasil penelitiannya ada 5 kolom yang terisi ID, nomor polisi, customer, tanggal habis, dan email. Di situ untuk ID tipe datanya integer dan field size-nya 11. Untuk keterangan primary key auto increment. Untuk kedua, nomor polisi menggunakan tipe data varchar dan field size-nya 12. Untuk 3, customer menggunakan tipe data varchar, field size-nya 25. Untuk nama file tanggal habis, tipe datanya date time menggunakan file size-nya itu tidak terhingga. Yang kelima, email tipe datanya menggunakan varchar dan file size-nya 30. Yang tabel terakhir ada 4 kolom, yaitu ID, username, password, dan level. Di sini untuk ID tipe datanya menggunakan integer, file size-nya 10, keterangan menggunakan primary key dan auto increment. Untuk kedua, username menggunakan varchar, field size 255. Untuk 3, password menggunakan tipe data varchar dan menggunakan field size 255. Untuk 4, level menggunakan tipe data varchar dan field size-nya 5. Untuk pembahasan perancangan antarmuka aplikasi, yaitu penggambaran tampilan menu yang akan dibuat dan ditampilkan di dalam aplikasi yang dibangun. Kita perhatikan ke gambar yang paling kiri. Di sini start, misalkan ketik start dari kita sendiri, maka akan ada balasan langsung dari Primurguard Indonesia, selamat datang di Primurguard Indonesia, bla 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 bla. Lalu kita misalkan kita klik menu, maka nanti akan ada balasan otomatis lagi dari sistem tersebut, sistem chatbotnya. Silahkan pilih menu, kita mau pilih menu yang mana, lalu kita masuk misalkan ke dokumen syarat. Nah, di gambar ini kita klik dokumen syarat. Di dokumen syarat maka di sana banyak pilihan jenis jasa A, jasa B, jasa C. Misalkan kita klik jasa A, kita akan diarahkan syaratnya adalah bla 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 bla. Nah, di situ akan dijabarkan syarat-syaratnya. Pembahasan selanjutnya, yang terakhir, misalkan kita pilih menu, silakan pilih menu. Ini untuk masalah biaya, teman-teman. Kita hitung estimasi, pilih jasa A, B, C. Nah, di sini akan ada perinciannya, langsung balasan dan otomatis dari sistem chatbotnya tersebut. Kita masuk ke kesimpulan dan syarat. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut ini. 1. Dengan adanya sistem chatbot ini, diharapkan dapat mempermudah pelayanan pada bagian customer service dalam menerima customer, sehingga bisa mengurangi ketidakefektifan pada kegiatan yang bisa digantikan dengan sistem bot. Yang kedua, sistem ini membantu customer untuk mendapatkan informasi yang dengan balasan atau respon yang cepat. Yang ketiga, dengan adanya sistem ini diharapkan sebagai bentuk pemeliharaan perusahaan kepada customer setianya agar bisa diingatkan untuk melakukan pembayaran pajak untuk menghindari denda keterlambatan. Yang keempat, sistem ini diharapkan mampu meminimalisir pertanyaan customer yang bersifat sederhana. Untuk saran, berdasarkan kesimpulan di atas, sistem chatbot ini masih harus mengalami pengembangan lebih lanjut agar sistem ini menjadi lebih baik dan sempurna. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu
untuk disarankan, yaitu yang pertama, pada sistem ini perlu dikembangkan agar reminder dapat diregistrasi langsung pada layar chatbot dan tidak melalui halaman website. Kedua, notifikasi reminder dikembangkan agar pesan pengingat dapat langsung dikirimkan pada akun Telegram user. Yang ketiga, perlu pengembangan pula pada sistem perhitungan agar sistem dapat menghitung secara data yang dimasukkan oleh user dan dapat dikalkulasikan hasilnya. Yang terakhir, dikembangkan untuk bisa melakukan transaksi pada layar chatbot. Oke, untuk presentasi saya untuk membahas review jurnal kali ini cukup sekian. Bila mana kurang ada perkataan yang tidak pas, mohon harap dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Pauji Wahyudi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.